Sama seperti kita yang punya pendapatan dan pengeluaran sehari-hari, negara juga punya. Kalau kita dapat uang dari gaji atau usaha, dari mana ya negara itu mendapat uangnya? Dan gimana sih caranya negara bisa mengelola itu untuk bisa membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit? Inilah yang dikenal dengan pendapatan nasional atau total nilai barang dan jasa yang dihasilkan negara dalam setahun. Pendapatan ini digunakan untuk membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pendapatan nasional bisa dihitung dengan 3 cara: pendekatan produksi, pengeluaran, dan penerimaan. Yuk, sekarang kita bahas satu persatu. Sebuah negara memproduksi 2 jenis barang. Barang A yaitu motor dan barang B yaitu mobil. Untuk barang A, negara tersebut memproduksi 500 unit dengan harga 50 juta per unit. Sementara itu, untuk barang B, negara memproduksi 300 unit dengan harga 80 juta per unit. Nah, untuk dapat menghitung pendapatan nasional, kita akan menggunakan metode produksi atau pendekatan produksi. Metode ini melibatkan penjumlahan nilai tambah dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode waktu tertentu. Rumusnya mudah kok. Dalam kurung Q1 dikali P1 ditambah dalam kurung Qn dikali Pn. Qn di sini artinya jenis barang ke N. Sedangkan Pn artinya harga barang ke N. Selain metode produksi, kita juga akan mengenal metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran. Oh iya, dalam pendekatan pengeluaran ini ada 4 pelaku ekonomi. Pertama, rumah tangga konsumen. Yap, siapa lagi kalau bukan kita sendiri pelakunya? Pengeluaran yang kita lakukan dalam konsumsi sehari-hari, mulai dari makan di restoran, menonton bioskop, hingga membeli sepatu baru. Selanjutnya ada juga konsumen, ada juga rumah tangga produsen. Adapun pengeluaran yang dilakukan, yaitu melakukan investasi perusahaan. Kalau pengeluaran pemerintah, kira-kira dalam bentuk apa ya? Yaps, biasanya pengeluarannya itu untuk proyek besar, seperti membangun jalan dan jembatan. Nah, sedangkan kegiatan ekspor-impor ini nih, menjadi pengeluaran masyarakat luar negeri. Lalu, apa hubungannya dengan pendapatan nasional? Misalnya nih, penduduk kota A menghabiskan total 15 miliar untuk membeli barang dan jasa seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan. Ini merupakan komponen konsumsi rumah tangga. Perusahaan-perusahaan di kota A telah menginvestasikan sebesar 8 miliar dalam pembelian mesin baru, pembangunan gedung, dan perbaikan fasilitas. Ini merupakan dalam pengeluaran investasi. Pemerintah kota A telah membelanjakan sebesar 6 miliar untuk berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah. Kota A juga telah menjual barang-barang ke kota lain seharga 2 miliar dan membeli barang dari kota lain senilai 1,5 miliar. Jadi untuk ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor, sebesar 500 juta. Untuk mencari pendapatan nasional, kita gunakan rumus ini. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Y berarti pendapatan nasional, C berarti consumption atau konsumsi, I di sini berarti investasi, G di sini berarti government atau pengeluaran pemerintah, X di sini artinya ekspor, dan M berarti impor. Jadi, sekarang kita masukkan angka-angkanya. 15 miliar ditambah 8 miliar ditambah 6 miliar ditambah 500 juta. Didapat hasilnya sebesar 29 miliar 500
Rp200.000. Nah, jadi total pendapatan nasional kota A berdasarkan pendekatan pengeluaran sebesar Rp29.500.000. Terakhir, metode penerimaan, di mana pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Sekarang kita coba menghitung yuk. Sebagai analis ekonomi, kamu akan diminta untuk menghitung total pendapatan nasional negara B dengan menggunakan pendekatan faktor produksi. Di negara B, pemerintah sedang melakukan analisis pendapatan nasional untuk tahun fiskal terbaru. Dalam laporan tersebut didapatkan informasi berikut ini. Upah yang dibayarkan kepada para pekerja di berbagai sektor termasuk pertanian, industri dan jasa mencapai total sebesar Rp500 miliar. Sewa yang diterima dari penggunaan tanah dan properti yang dimiliki oleh negara dan individu berjumlah 100 miliar. Sedangkan bunga yang diperoleh dari investasi modal dan simpanan di bank sebesar 50 miliar. Kemudian, laba yang diperoleh dari usaha perdagangan dan industri oleh para pengusaha dan perusahaan mencapai Rp150 miliar. Sekarang kita hitung pendapatan nasional di negara tersebut. Kita akan menggunakan rumus upah ditambah sewa ditambah bunga ditambah laba. 500 miliar ditambah 100 miliar ditambah 50 miliar ditambah 150 miliar. Jadi total pendapatan nasional dari negara B tersebut sebesar 800 miliar. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa saja metode yang bisa digunakan untuk bisa menghitung pendapatan nasional. Oh ya, kalau kamu ingin request video, bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.